Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Aurelia Arvita. Dan di sini, di video pengantar study group ini, aku akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Sebelumnya teman-teman kan sudah mempelajari PE Mikro ya, di mana mikro sendiri itu mempelajari kegiatan ekonomi di tingkat individu, dari perilaku konsumen ataupun produsen ya teman-teman. Di semester ini, kalian itu akan berkenalan dengan yang namanya makroekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi as a whole, atau secara agregat. Nah, 3 variabel makroekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian, atau bisa disebut indikator-indikator makroekonomi, adalah inflasi, pengangguran, dan growth of economics. Dalam penerapan ilmu ekonomi, terdapat satu landasan ya teman-teman, atau bisa disebut central ideas atau dasar yang dapat digunakan. Namanya 10 Principles of Economics. 10 Principle ini dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Pertama, itu mencakup 4 prinsip yang berhubungan dengan bagaimana sih orang membuat keputusan. How people make decisions. Selanjutnya itu terdapat 3 prinsip yang berhubungan dengan bagaimana orang berinteraksi, how people interact. Dan yang terakhir, berhubungan dengan cara kerja ekonomi as a whole. Nah, 10 Principles of Economics ini penting banget untuk teman-teman ketahui karena akan selalu berhubungan dengan materi makro yang akan kita pelajarin selanjutnya. Next, kita itu akan mempelajari bagaimana cara mengukur pendapatan suatu negara, nation's income, dengan gross domestic product atau GDP. Ini teman-teman pasti pernah dengar ya yang namanya GDP. GDP ini adalah seluruh nilai pasar dari final goods and service yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode waktu. Nah, GDP ini memiliki komponen ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Ini adalah komponen dari GDP. Untuk C itu konsumsi, I itu investment, G itu government purchase, dan yang terakhir NX itu net export. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi nanti di SG. Selanjutnya juga kita akan pelajari mengenai real dan nominal GDP, serta bedanya apa sih gitu. Nah, real GDP dan nominal GDP ini penting untuk kita pelajari karena selanjutnya kita akan belajar tentang GDP deflator, teman-teman. Di mana GDP deflator itu mengukur tingkat harga secara keseluruhan. Rumusnya itu adalah nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Dari GDP deflator ini, kita dapat mengukur tingkat inflasi dari suatu perekonomian. Selanjutnya, selain nation's income, kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengukur cost of living. Cost of living ini diukur dengan Consumer Price Index, teman-teman, atau yang biasa disebut CPI. CPI adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh typical consumer. Nah, gimana sih cara ngitung CPI? Cara ngitungnya itu terdapat 5 step nih. Teman-teman bisa lihat, yang pertama itu ada fix the basket. Lalu sampai akhirnya kita akan compute inflation rate dengan rumus CPI tahun sekarang dikurangi dengan CPI tahun sebelumnya, dibagi CPI tahun sebelumnya, dikali 100. Nah, kedua pengukuran ini, baik nation's income dan cost of living ini akan kita bahas lebih lengkap lagi di study group. Selanjutnya, kita itu akan mempelajari tentang saving, investment, financial system, and basic tool of finance. Nah, yang pertama itu kita akan berkenalan nih dengan yang namanya financial system. Financial system itu adalah sekelompok institusi di ekonomi yang membantu mempertemukan saving seseorang dengan investment orang lainnya. Nah, dalam financial system ini terdapat financial institution yang dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu financial market dan financial intermediaries. Financial market ini mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan itu secara langsung. Contoh institusinya adalah the bond market dan the stock market. Sedangkan financial intermediaries nih, dia secara tidak langsung mempertemukan savers dan borrowers. Jadi harus melewati institusi seperti banks dan mutual funds, kayak gitu.
Nah, selanjutnya adalah saving dan investment. Nah, untuk mempelajari ini, kita harus mengetahui dulu sebenarnya asumsi closed economy. Nah, komponen GDP yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, jelasin sedikit ya tadi tentang komponen GDP, itu adalah komponen GDP pada suatu negara yang menganut open economy. Nah, kalau misalkan kita menggunakan asumsi dia closed economy, berarti suatu negara tersebut tidak memiliki aktivitas ekspor, impor, atau perdagangan internasional. Sehingga net export atau NX-nya sama dengan 0, teman-teman. Maka dari itu, komponen GDP atau accounting identity dari closed economy itu menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Gitu. Nah, pada tabel di sini, ini teman-teman bisa lihat ya, terdapat important identities lainnya seperti national saving, private saving, public saving, budget surplus, dan budget deficit yang akan kita bahas lebih lanjut teman-teman di SG nanti. Nah, dari tabel ini kita nanti akan dapatkan bahwasannya national saving itu sama dengan private saving plus public saving. Dan pada closed economy, national saving itu sama dengan investment, teman-teman. Nanti kita juga akan mempelajari supply demand modelnya financial system yang biasa disebut loanable funds market. Selanjutnya yang paling terakhir adalah the basic tool of finance. Jadi kita akan mempelajari di mana partisipan dari financial system itu akan membuat keputusan terhadap alokasi sumber daya dari waktu ke waktu dan penanganan resiko. Nah, dari sini kita akan mempelajari present value, future value, compounding, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman di sini bisa ikutin study groupnya nanti di hari Sabtu jam 19.30 karena aku akan membahas tentang semua materi ini di SG nanti. Jadi sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa di study group hari Sabtu nanti.